tentang teknik konseling keluarga dalam pendekatan sistem. Nah, kenapa sih kok kita membahas ini, perlu menguasai teknik konseling keluarga? Ya, mengapa kita perlu menguasai teknik berenang? Ya, tentu supaya bisa berenang. Mengapa kita perlu menguasai teknik nyetir mobil? Ya, supaya kita lancar nyetir mobilnya, tentu begitu. Nah, mengapa kita perlu menguasai teknik konseling keluarga? Ya, supaya konseling keluarga yang diselenggarakan itu berjalan dengan lancar. Namun, penjelasan secara lebih teknis, kiranya kita bisa memaknai bahwa ya setiap tahap konseling, bukan konselor ini, konseling, membutuhkan teknik konseling tertentu. Jadi pada saat Anda atau kita melakukan konseling, baik pada saat membangun raport di depan, terus membina hubungan konseling, terus kemudian sampai ke intinya, sampai ke penutupnya, itu tekniknya berbeda-beda, pendekatannya berbeda-beda. Maka kita belajar supaya kita menggunakan teknik yang tepat di waktu dan tempat yang tepat. Terus kemudian juga agar konselor dapat dengan tepat memahami dan merespon keadaan klien. Jelas. Terus kemudian juga membantu merubah perilaku klien. Ya, semua inti dari konseling adalah merubah perilaku klien. Dengan adanya perubahan perilaku klien itu, nanti konfliknya menjadi selesai. Nah, kalau konfliknya is over, berarti kita berhasil memediasi, kita berhasil membuat yang tadinya mau bercerai misalnya nggak jadi bercerai, atau minimal bisa bercerai baik-baik. Oke. Ini berdasarkan dari teorinya Perez. Apa yang menjadi teknik-teknik konseling yang kita bahas pada siang hari ini? Pertama adalah teknik sculpting atau teknik mematung. Sebenarnya teknik ini sudah kita kupas minggu lalu ya. Apa itu teknik sculpting atau teknik mematung? Ia adalah teknik di mana ya konselor itu mengizinkan anggota-anggota keluarga untuk menyatakan pendapat kepada anggota keluarga lain mengenai persepsinya, mengenai isi hatinya, tentang berbagai masalah dalam hubungan di antara anggota-anggota keluarga. Nah, jadi ini semacam game, ya ada aturannya, di mana salah satu anggota keluarga itu disuruh atau dipersilahkan untuk menyampaikan unek-uneknya, seperti apapun unek-uneknya disampaikan, entah itu memalukan, itu aib, entah itu sesuatu yang belum tentu benar, pokoknya kalau itu bisa turut menyelesaikan masalah ya disampaikan. Nah, menariknya adalah mengungkapkan isi hati prosesi tanpa rasa cemas. Oke. Nah, menariknya adalah dilakukan dalam family relationship W. Apa itu? Yaitu ketika ada anggota keluarga yang sedang mengungkapkan isi hati, ya, persepsi tanpa ada rasa cemas, tanpa tanpa dibantah, tanpa dipotong, tanpa didiskriminasi, pokoknya didengerin gitu ya. Nah, itu adalah sculpting. Nah, yang menarik ini, mengapa kok namanya itu sculpting atau mematung? Nah, ini karena anggota keluarga yang lain itu dia mematung. Tidak boleh memotong pembicaraan, tidak boleh tidak boleh membantah yang dikatakan anggota keluarga yang sedang curcol tadi.
pokoknya tidak boleh, pokoknya dia diam 1000 bahasa, mematung sampai mempersilahkan sampai si yang curhat tadi selesai. Saya kira di peradilan pun juga begitu ya. Nah, saya kira di peradilan pun juga begitu. Ketika jaksa atau ketika pengacara atau ketika pledoi itu disampaikan, tidak ada yang benar kan, tidak ada potong apa namanya, memotong pendapat atau memotong omongan, itu kan tidak ada. Oke. Teknik konseling yang kedua adalah role playing atau bermain peran. Apa itu role playing atau bermain peran? Nah, ini adalah teknik dengan memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga, di mana peran itu adalah peran orang lain dalam keluarga. Jadi kalau Anda di rumah itu adalah sebagai anak, nah dalam role playing, Anda memerankan sesuatu yang bukan anak. Bisa jadi Anda berperan sebagai bapak atau ibu. Kenapa begitu? Ya penting untuk menumbuhkan pemahaman berdasarkan posisi anggota keluarga lain. Gimana rasanya menjadi bapak? Gimana rasanya menjadi ibu? Terlebih lagi misalnya memerankan gimana rasanya menjadi bapak yang pengangguran, anaknya banyak, ibunya yang banting tulang. Gimana rasanya menjadi ibu yang seperti itu? Dan itu dipraktikkan, bukan dibayangkan. Nah, di situ supaya sebenarnya tidak hanya empati, tetapi benar-benar merasakan ya, gitu. Nah, berikutnya adalah silence atau diam. Silence adalah teknik konseling di mana ya konselor itu diam 1000 bahasa untuk menunggu respon dari klien. Anda sebagai konselor, Anda diam 1000 bahasa. Ini diamnya bukan seperti orang ini ya, bukan seperti orang marah atau orang jengkel atau orang yang sedang merajuk gitu ya. Tetapi ini memang diamnya itu apa namanya ya, diam yang datar, diam tetapi tetap hadir, bukan diam yang tidak peduli, diam yang masa bodoh, tidak, diam tetapi tetap peduli. Karena istilahnya itu menunggu dalam diam. Nah, loh, Pak kok konselor malah diam saja? Nah, begini ceritanya. Kadang-kadang konseli atau klien yang datang itu bisa kita petakan menjadi dua konseli. Konseli yang pendiam dan konseli yang cerewet. Saya tanya kepada Anda, kalau datang konseli yang cerewet, kita menggunakan teknik silence atau tidak? Saya tanya pada Anda. Menggunakan, Bapak. Menggunakan. Oke. Berikutnya, kalau yang datang itu justru konseli atau klien yang diem juga. Tidak, Bapak. Tidak, Bapak. Tidak. Jangan diem, Pak. Menggunakan ya. Oke, terima kasih. Perhatikan ini. Silence itu bisa digunakan kepada klien yang diam dan juga kepada klien yang cerewet. Mengapa begitu? Pertama, kalau kepada klien yang pendiam, dengan kita ikut-ikutan diam, kita itu berusaha untuk menunggu respon, menunggu perihal apa yang muncul pertama kali tanpa ada stimulus dari konselor. Menunggu. Kalau didiemin ini kira-kira orang yang diem ini bakal apa nih?
Itu untuk tipe-tipe konseli atau klien yang diam. Mengapa kok konseli yang diam justru juga didiemin? Karena menunggu ya yang paling penting yang ingin disampaikan tadi apa? Biasanya ada tipikal orang yang stres, orang yang depresi, orang yang banyak masalah. Itu biasanya mereka apa namanya? Mereka diem. Orang yang banyak masalah diem dan mereka membutuhkan ketenangan untuk bisa menyampaikan. Nah, ketika konselor itu tenang, ikut diem, mungkin dia akan mulai menyampaikan sesuatu. Lah Pak, diamnya harus sampai kapan? Nah, kan kayak gitu. Pertama, ya kalau tidak terlalu lama diem itu dia ngomong, ya udah. Tapi kalau diamnya terlalu lama, nah ini konselor juga perlu cut. Jadi kok diem-dieman gimana? Nah, misalnya kayak gitu. Anda datang ke sini ngapain kok cuma diem? Nah, misalnya kayak gitu. Mungkin nggak? Mungkin. Namanya orang bermasalah, dia datang itu sudah dengan apa namanya? Dengan berbagai macam problematika di kepala dan di hati. Terus dia datang ke konselor itu cuma diem gitu. Nggak ada ekspresi, datar, tapi tampak tertekan. Atau bahkan respon klien itu datang itu nggak diapa-apain, nggak diajak ngomong, itu tiba-tiba sudah nangis bombay, nangisnya lama lagi, 1 jam 2 jam itu cuma nangis nggak karu-karuan. Nah, dalam hal kayak gitu ya konselor ya diem, silence, tapi bukan nggak peduli ya, dalam diemnya itu diem yang memperhatikan, diem yang melihat apa yang dilakukan oleh si kliennya tadi. Nah, tiba-tiba kalau diem tapi nggak peduli lah, kalau kliennya tiba-tiba bunuh diri di depannya si konselor kan, itu juga salah konselornya. Kenapa kalau dia nggak memperhatikan, malah ditinggal main HP misalnya. Nah, itu kalau kliennya diam. Kalau kliennya rame, cerewet, ember, kalau ngomong nggak bisa di stop, ribah sana sini. Nah, diemnya sang konselor itu juga pertama tentu untuk mengamati, untuk menunggu. Nah, bisa untuk meredam klien-klien yang banyak bicara atau rame atau cerewet itu tadi. Meredam apa? Ya supaya nggak sama-sama rame. Konselornya rame, kliennya rame. Wah, jadinya apa namanya? Ngerumpi atau apa itu yang di TV itu acara apa itu? Infotainment malam. Nah, jadi di sini supaya si klien itu bisa meredam klien. Si konselor itu bisa meredam klien. Yang ramai menjadi tidak terlalu ramai. Dan suatu saat pasti dalam silence itu juga si klien juga perlu untuk cut atau menyetop kecerewetan dari si konselor, si klien apabila kecerewetannya itu sudah nggak nyambung dengan apa yang sedang dikonselingkan. Ya sampai sini ya, bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke, berikutnya adalah konfrontasi. Nah, ini menarik, konfrontasi. Anda pernah melakukan konfrontasi. Kalau diem berarti saya anggap sudah. Ada yang belum pernah melakukan konfrontasi atau dikonfrontasi. Nah,
Saya anggap Anda semuanya sudah melakukan pernah mengkonfrontasi maupun dikonfrontasi. Nah, dalam konseling, namun demikian, apa itu yang disebut sebagai konfrontasi? Ini adalah teknik untuk menentang pendapat-pendapat dari anggota keluarga yang terungkap dalam konseling keluarga. Jadi Anda sebagai konselor itu juga pada waktu-waktu tertentu itu perlu untuk melakukan konfrontasi terhadap apa yang disampaikan oleh anggota keluarga. Tujuannya adalah ya agar anggota keluarga bisa terus terang, jujur, dan menyadari perasaan masing-masing. Orang kalau orang itu bermasalah, biasanya kan ngomongnya bertele-tele, ngomongnya muter-muter, atau biasanya ngomongnya ada layar-layar kebohongan gitu. Ada kebohongan-kebohongan, walaupun kebohongannya itu tipis, tapi ada kebohongan-kebohongan. Yang kalau Anda sebagai konselor amati, kadang-kadang itu antara fakta satu dengan fakta yang lain itu tidak sinkron. Nah, dalam hal Anda menulis macam itu, Anda perlu untuk mengkonfrontasi. Benar nggak yang dikatakan? Loh, tadi katanya A, kok sekarang B? Itu berarti Anda melakukan konfrontasi. Terus kemudian misalnya ngakunya tidak benci, tetapi Anda konfrontasi, Anda istilahnya di apa ya? Kalau bahasa Anda itu konfrontasi apa? Anda pojokkan gitu, Anda Anda kupas, akhirnya dia yang tadinya tidak mengaku menjadi mengaku. Apa itu kalau bahasa Anda? Kalau bahasa hukumnya apa itu? Konfrontasi. Sama ya kayaknya. Konfrontasi. Jadi ya kalau bahasa gampangnya itu eyel-eyelan gitu. Eyel-eyelan untuk mendapatkan apa yang benar. Jadi konselor itu juga perlu untuk bisa ngeyel. Kenapa ngeyel? Karena ada hal-hal yang tidak sinkron dari konseling, dari klien, sehingga perlu dieyeli. Kan gitu. Kemudian teaching via question. Apa itu teaching via question? Ini tampaknya mau adzan asar terlebih dahulu. Saya akan pausing dulu untuk mendengarkan adzan sementara waktu ini. Ya, ini saya akan keep pausing supaya kita bisa mendengarkan adzan sejenak.
Ya, baiklah para mahasiswa sekalian, saya akan kembali melanjutkan presentasi kita. Ya, terakhir tadi kita masuk ke teknik teaching via question. Apa ini kok ngajarin pakai pertanyaan? Nah, teknik ini gunanya adalah untuk mengajar, mengarahkan, mengajak berpikir anggota keluarga dengan bertanya. Ya, misalnya, gimana kalau sekolahmu gagal? Kamu seneng kalau ibumu menderita? Kamu seneng kalau orang tuamu itu susah? Kamunya sibuk selfie-selfie, tapi bapak ibumu banting tulang. Kamu seneng kayak gitu? Nah, itu adalah mengajar, mengarahkan, mengajak berpikir anggota keluarga dengan bertanya. Kemudian listening, mendengarkan. Ini adalah mendengarkan pembicaraan yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan sabar. Ini kan konteksnya konseling keluarga ya, jadi tidak man to man kayak gini tidak, tetapi pasti ada lebih dari satu orang yang konseling. Maka ketika anggota keluarga satu dan anggota keluarga yang lain itu saling berinteraksi, ya kita dengerin aja apa yang mereka omongin. Mungkin mereka lagi ghibah tetangga ya. Kalau itu relevan dengan topik konseling ya, mendengarkan pembicaraan dengan sabar. Nah, kemudian juga dalam konteks listening ini adalah perhatikan bahasa tubuh. Ya sebenarnya tidak hanya pada saat listening ya, pokoknya pada entire counseling proses, seluruh proses konseling, bahasa tubuh itu penting. Mengapa? Karena itu bagian dari attending. Nah, kemarin kita sudah bahas apa itu attending. Attending itu adalah bukti kalau konselor itu hadir di situ, siap dan mendengarkan, menjalankan proses konseling dengan kliennya. Jadi attending itu adalah assurance, garansi bagi klien bahwa konselor itu mendengarkan, konselor itu care, konselor itu tetap bersama Anda. Nah, untuk membuktikan kalau attending itu berjalan, maka itu diperhatikan bahasa tubuh yang sesuai. Nah, kalau kita mendengarkan kan bahasa tubuhnya gimana? Kan nggak mungkin bahasa tubuhnya kayak gini, atau bahasa tubuh yang menampakkan kalau kita itu cuek dan doesn't care about the client's problem gitu. Jadi kita tetap mendengarkan apa yang menjadi problematika di sang klien dengan ya kita tetap eye contact-nya dijaga, bahasa tubuhnya gitu, kita menampakkan kalau kita itu tetap mendengarkan dia. Gitu ya. Mungkin kita juga melakukan humming gitu ya. Begitu ya. Oke, gitu. Supaya mereka tahu kalau kita tuh mendengarkan mereka. Kemudian juga tidak menyela saat bicara serius. Ini ya kalau kita melakukan konfrontasi, kita mungkin memotong pembicaraan. Tapi kalau konteksnya bukan konfrontasi, listening misalnya, kita tidak menyela pada saat bicara serius. Nah, ini bisa mungkin kita hindari. Itu listening. Kemudian juga recapitulating atau ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Itu meringkas. Konselor ini juga penting untuk bisa meringkas pembicaraan yang muter-muter, bercabang-cabang, yang ngomongnya ke sana kemari, muter-muter gitu, diringkas. Jadi maksudnya adalah ini ya. Nah, gitu. Jadi maksud Anda adalah itu kan? Nah, jadi rupanya begini tak maksud Anda. Oh, maksud Anda begitu. Maksud Anda ternyata ibu Anda itu tidak selingkuh, tetapi dia hanya dekat dengan orang yang begini, yang begitu. Tapi karena
klien itu ngomongnya muter-muter, maka kita perlu menegaskan, meringkas pembicaraan yang muter-muter itu tadi. Kemudian juga summary, selain recapitulating atau meringkas, kita juga melakukan summary, menyimpulkan. Konselor, ya setelah sekian banyak materi topik pembicaraan yang disampaikan, konselor juga menyimpulkan informasi yang diberikan klien. Nah, mengapa kok disimpulkan? Pada sesi ini, jadi kesimpulannya adalah begini. Oke, benarkah kesimpulan saya? Bolehkah saya menyimpulkan kalau ternyata begini, kalau ternyata begitu? Nah, itu konselor yang melakukan kayak gitu. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa bla 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 misalnya. Dan ini penting, mengapa? Karena ini menjadi dasar dari pembicaraan selanjutnya. Tadi katanya begini, kok sekarang begitu? Apa tadi saya salah menyimpulkan? Nah, misalnya kayak gitu. Dan seterusnya. Misalnya frasanya kayak gini ya, jadi bisa saya simpulkan, atau jadi pada intinya, ini mirip-mirip sekali dengan yang meringkas tadi. Kalau meringkas itu ada beberapa kalimat, terus kemudian kita ringkas, jadi kita simpulkan beberapa kalimat itu. Tapi kalau simpulan itu sudah sudah satu tema panjang, itu sudah kalau ditulis itu sudah berhalaman-halaman gitu, terus kita simpulkan. Jadi kalau kalau ringkasan itu simpulan-simpulan singkat. Tapi kalau summary itu sudah ringkasan atau simpulan yang dari topik yang sudah banyak sekali. Nah, terus kemudian juga clarification atau menjernihkan atau mengklarifikasi. Konselor ini juga perlu untuk melakukan klarifikasi, untuk menjernihkan, untuk membuat satu statement itu pas. Maknanya itu, bukan makna yang lain. Artinya itu, tidak bercabang-cabang lain. Nah, jadi klarifikasi itu memperjelas, menegaskan, menjernihkan informasi yang bersayap. Informasi yang kurang jelas, informasi yang samar-samar, itu diklarifikasi. Kalau diklarifikasi kok nggak jelas-jelas juga, dikonfrontasi. Kalau dikonfrontasi belum bisa, didengarkan dulu, baru dikonfrontasi lagi. Nah, kayak gitu. Misalnya ya, katakan itu padanya, bukan pada saya. Nah, itu salah satu misalnya contoh klarifikasi karena salah menentukan topik. Sebenarnya itu tugas siapa? Klarifikasi. Yang benar itu gimana? Kayak gitu. Nah, terus kemudian juga refleksi. Refleksi adalah cara konselor untuk merefleksikan perasaan-perasaan yang dinyatakan oleh klien. Baik itu perasaan verbal yang terucap, ya, yang verbal yang terucap maupun nonverbal yang tidak terucap. Nah, jadi konselor itu harus pinter membaca, tidak hanya memaknai bahasa verbal saja, tetapi konselor juga memaknai bahasa nonverbal. Kalau bahasa Anda itu, yang namanya konselor itu harus sensitif, sensitivitas tinggi. Konselor harus sensi, Pak. Iya, konselor itu harus sensi. Mengapa? Karena konselor harus bisa memaknai micro expression. Bahasa lainnya dari nonverbal adalah micro expression. Perubahan posisi tempat duduk, terus kemudian perubahan intonasi suara, terus kemudian juga perubahan mood yang dialami oleh klien selama konseling itu adalah juga bahan
yang juga perlu dimaknai oleh konselor supaya bisa direfleksikan. Contohnya, tampaknya Anda merindukannya ya, walaupun Anda membencinya. Bukan begitu? Loh kok Anda bisa tahu? Yaitu tadi Anda berkali-kali kalau Anda itu membencinya, tetapi setelah itu Anda memuji-mujinya. Tampaknya ada yang ambigu di dalam diri Anda, misalnya kayak gitu. Atau misalnya, Anda sudah mulai capek ya, loh kok tahu? Misalnya itu kita tahunya itu dari posisi duduk yang berubah, atau dari suara yang tadinya semangat menjadi suaranya itu sudah tidak semangat lagi, dan semacam itu. Jadi walaupun yang dikatakan itu A, tetapi kalau bahasa nonverbalnya itu mengatakan B, nah kan ada beda nih. Bahasa verbalnya bilang ya, tapi bahasa nonverbalnya bilang no. Kalau terjadi semacam ini, ada apa yang perlu Anda lakukan, teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian? Kalau mulutnya bilang iya, tapi bahasa tubuhnya bilang no, misalnya kayak gitu, apa yang harus Anda lakukan dalam proses konseling ini? Saya minta responnya. Konfrontasi, Pak. Konfrontasi, langsung konfrontasi ya. Oke, oke, langsung konfrontasi ya. Kalau saya sih klarifikasi dulu, ya atau tidak. Kok masih belum bisa? Nah, baru konfrontasi. Nah, kalau konfrontasi setelah konfrontasi sudah mulai kelihatan apa? Kelihatan apa simpulnya, baru kita menyimpulkan, atau baru kita diikhtisarkan terlebih dahulu sebelum disimpulkan. Nah, terima kasih atas responnya. Siapa itu tadi ya? Saya tidak bisa melihat. Nah, refleksi adalah skill terakhir menurut teori sistem yang kita pelajari hari ini. Dan kita akan mempelajari skill-skill yang lain minggu depan. Nah, sebelum itu saya juga perlu menegaskan bahwa yang namanya keterampilan konseling ini atau teknik konseling ini tidak harus urut 1, 2, 3, sampai 10 tadi, tidak. Tetapi bisa dari mana saja. Istilahnya itu kontekstual. Tergantung pada konteks yang Anda hadapi, keterampilan mana yang akan Anda munculkan. Gitu ya. Apakah langsung konfrontasi? Nah, wah, kita nggak mungkin juga kalau langsung konfrontasi. Biasanya yang pertama itu mendengarkan terlebih dahulu. Umumnya kayak gitu ya, mendengarkan. Terus kemudian mulai melakukan summary, bukan summary, ikhtisar dulu, summary, terus kemudian mulai melakukan konfirmasi, terus merefleksikan, konfirmasi. Biasanya puncak-puncaknya itu ya yang tadi itu, konfrontasi itu puncak-puncaknya biasanya itu. Karena ada beberapa fakta yang meleset, ada beberapa fakta yang tidak sinkron satu dengan yang lainnya. Nah, maka perlu dikonfrontasi, benernya gimana. Ya, gitu. Jadi, kalau Anda suatu saat mempraktikkan teknik-teknik konseling, atau mungkin nanti malam atau besok ada teman Anda curhat, Anda bisa mulai mempraktikkan teknik konseling ini. Ya, lumayan lah, praktek gratis, praktikum gratis gitu ya, dengan teman-teman Anda curhat itu. Nah, sementara itu dulu yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan dari Anda jika ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawabnya.